Bacaan dari Injil Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias dan bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, yang disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Sabda Tuhan selama pekan ketiga ini hendak mengarahkan kita agar bersukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengungkapkan alasan mengapa kita harus bersukacita. Dikatakan, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran." Pada hari ini kita akan merenungkan figur Yohanes Pembaptis yang menjadi model penantian kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini dikisahkan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sikap kerendahan hati Yohanes yang akan kita renungkan pada hari ini ditampakkan lewat kesaksian Yohanes saat pertemuannya dengan orang Farisi dan imam-imam orang Lewi. Dikisahkan orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes untuk menanyakan identitasnya. "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia juga menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka juga bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias
bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus di dunia ini. Dia dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang terang. Yohanes sendiri bukanlah terang itu, tetapi dia memberikan kesaksian tentangnya. Karena itu, ketika orang Yahudi menanyakan kepadanya, siapakah engkau? Yohanes dengan terus terang berkata, aku bukan Mesias. Ketika ditanya lebih lanjut, Yohanes akhirnya menyingkap identitas dirinya. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Sikap dan tindakan kerendahan Yohanes yang patut kita teladani. Dia menolak pujian yang tidak seharusnya diberikan kepadanya, tetapi dia terus mengarahkan perhatian dari dirinya kepada yang lain, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias yang belum mereka kenali. Dengan sikap itu, Yohanes tidak bersikap sebagai penyelamat. Ia meletakkan dirinya tidak lebih daripada suara yang memberi kesaksian tentang Dia yang datang ke dalam dunia. Dia menyadari bahwa dirinya hanya seorang utusan yang memberi kesaksian tentang terang yang sesungguhnya. Dia adalah pembuka jalan bagi kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan. Ia menunjukkan kerendahan hatinya ketika ia menyatakan bahwa dirinya tidak layak untuk sekedar membuka tali kasut Sang Mesias. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada umat di Tesalonika yang kita dengarkan dalam bacaan kedua, kiranya menjadi bahan permenungan kita bersama sebagai wujud sukacita kita pada masa Advent ini. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Inilah kiranya yang dapat kita renungkan dan kita upayakan dalam hidup harian kita. Marilah kita sadari dan hayati bahwa hidup dan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita nikmati sampai saat ini adalah anugerah Tuhan yang telah kita terima melalui sekian banyak orang yang telah berbuat baik kepada kita, mengasihi dan memperhatikan kita, orang yang lemah dan rapuh ini. Jika kita berani menyadari dan menghayati hal itu, maka kita pasti akan berterima kasih dan bersyukur dalam segala hal. Jika kita dapat berterima kasih dan bersyukur dalam segala hal, maka kita tidak akan memadamkan roh, menganggap rendah nubuat-nubuat, serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Dalam perjalanan hidup dan panggilan kita masing-masing, kita akan hidup tidak serakah, melainkan kita hidup sederhana, rendah hati, dan lemah lembut. Kita tidak akan melukai dan menyakiti saudara-saudari kita. Hendaknya di masa Advent ini kita semakin merenungkan rahmat Allah yang sudah kita terima dalam hidup kita, agar kita bersukacita menantikan kedatangan Kristus Tuhan kita. Amin.